Dr. Sunardi MPD dan Bapak Edi Wiharjo SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran abad 21. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zieva Fitriana Fianti Tiparifat dengan NIM 210 210 10 10 10 dan teman saya Yulia Juleka Niswati dengan NIM 210 210 10101013. Saya Salma Salsabila dengan NIM 210 210 101025. Dan saya Kristi Puri Dinanti dengan NIM 210 210 101019. Baik, subtopik bahasan yang akan kami bahas pada sore ini adalah yang pertama, konsep pembelajaran abad 21, yang kedua, prinsip pembelajaran abad 21, yang ketiga, pembelajaran 4C abad 21, yang keempat, model pembelajaran abad 21, dan yang terakhir, karakteristik guru dan siswa abad 21. Lanjut. Yang pertama, konsep pembelajaran abad 21. Pembelajaran merupakan suatu proses dari belajar yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan berpikir, kemampuan kreativitas, kemampuan mengonstruksi pengetahuan, kemampuan pemecahan masalah, hingga kemampuan penguasaan materi dengan baik. Abad 21 sendiri merupakan abad yang dicirikan dengan perkembangan informasi secara digital. Oleh karena itu, abad 21 disebut juga dengan abad digital. Pembelajaran abad 21 merupakan suatu pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi informasi. Oleh karena itu, pembelajaran ini sangat diperlukan oleh generasi muda pada era digital yang berkembang saat ini. Next. Yang selanjutnya adalah prinsip pembelajaran abad 21. Yang pertama, instruction should be student-centered. Dalam hal ini, prinsip pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa berperan aktif dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan guru atau tenaga pendidik bertindak sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, education should be kolaboratif. Dalam hal ini, pendidikan harus mengajarkan siswa untuk berkolaborasi dengan orang lain. Untuk menggali suatu informasi, siswa perlu didorong untuk berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya, misalnya dengan menggunakan tugas kelompok atau tugas proyek. Yang ketiga, next. Yang ketiga, learning should have context. Dalam hal ini, pembelajaran harus memberikan dampak yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, schools should be integrated with society. Dalam hal ini, sekolah atau lembaga pendidikan harus memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Baik itu dalam kegiatan di masyarakat, seperti bakti sosial untuk meningkatkan kepekaan empati dan kepedulian sosial siswa. Next. Nah, ini adalah contoh penerapan prinsip pembelajaran abad 21. Pada gambar yang pertama ini adalah penerapan dari instruction should be student-centered. Jadi, dalam hal ini, siswa menjadi pusat utama dan guru itu hanya menjadi fasilitatornya. Lalu yang kedua, education should be kolaboratif. Jadi siswa ini bertugas kelompok, jadi diselesaikan secara bersama-sama dan guru sebagai pengawasnya. Lalu yang ketiga, learning should have context. Jadi dalam hal ini siswa diberikan pembelajaran itu melalui sebuah alat pembelajaran. Yang keempat, school should be integrated with society. Jadi, dalam hal ini siswa melakukan sebuah bakti sosial untuk membantu orang yang kurang mampu. Next. Yang selanjutnya, pembelajaran 4C pada abad 21. Apa itu 4C? Next.
4C dalam pembelajaran abad 21 meliputi yang pertama, creativity thinking and innovation, atau kreativitas berpikir dan berinovasi. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain. Yang kedua, critical thinking and problem solving, atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengoneksikan informasi satu dengan informasi yang lain, sehingga akan muncul berbagai perspektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu yang ketiga, communication, dan yang keempat, collaboration atau kolaborasi. Next. Selanjutnya yaitu dalam berpikir kreatif terdapat 3 hal yang perlu diketahui. Yang pertama, berpikir kreatif. Berpikir kreatif yaitu berpikir yang menggunakan teknik untuk menciptakan ide baru dan bermanfaat, bisa juga untuk memperbaiki, menganalisis, dan mengevaluasi ide sehingga akan menghasilkan sesuatu yang kreatif. Yang kedua, bekerja secara kreatif bersama orang lain. Bekerja secara kreatif bersama orang lain yaitu sesuatu untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ide baru kepada orang lain secara efektif, terbuka, dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Orang yang bekerja secara kreatif ini akan melihat suatu kegagalan itu sebagai kesempatan untuk belajar, memahami bahwa kreativitas dan inovasi itu butuh waktu yang panjang. Yang ketiga, mengimplementasikan inovasi. Mengimplementasikan inovasi itu merupakan penerapan ide kreatif untuk membuat kontribusi yang nyata dan bermanfaat dalam bidang tertentu. Selanjutnya, dengan kemampuan ini, itu siswa itu di peserta didik itu diharapkan dapat bertahan dan tidak tergantikan oleh robot mesin misalnya. Kesuksesan individu akan didapatkan oleh peserta didik yang memiliki keterampilan kreatif. Individu-individu yang sukses akan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik bagi semuanya. Akhirnya, melalui keterampilan kreatif thinking dan inovasi ini, maka diharapkan peserta didik itu juga nantinya dapat menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Next. Yang selanjutnya, critical thinking dan problem solving. Critical thinking atau berpikir kritis yaitu merupakan suatu kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit satu dengan yang lainnya, sehingga akan muncul berbagai perspektif dengan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Dalam melakukan berpikir kritis ini, seseorang itu dapat mempunyai kemampuan. Yang pertama, menalar secara efektif. Apa sih menalar secara efektif itu? Yaitu menggunakan berbagai macam teknik penalaran yang tepat dalam situasi tertentu. Misalnya teknik induktif dan deduktif. Yang kedua, menggunakan sistem berpikir. Nah, menggunakan sistem berpikir ini tuh menganalisis hubungan antar bagian yang saling berinteraksi untuk menghasilkan sesuatu yang utuh. Yang ketiga, membuat keputusan secara efektif. Dan yang keempat, mampu menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu memecahkan masalah atau problem solving. Mencakup keterampilan yang lain seperti identifikasi, kemampuan untuk mencari, memilih, mengevaluasi, mengorganisir, dan mempertimbangkan berbagai alternatif dan menafsirkan suatu informasi. Pemecahan masalah tidak dapat dilepaskan dari keterampilan berpikir kritis ini, karena keterampilan ini merupakan keterampilan fundamental dalam memecahkan masalah. Siswa juga harus mampu menerapkan alat dan teknik yang secara tepat, secara efektif, dan efisien untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya, akhirnya melalui critical thinking dan problem solving ini,
Maka siswa itu diharapkan nantinya dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengimplementasikan dan mengevaluasi bukti-bukti argumentasi, data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Next. Selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah kegiatan yang mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam peradaban manusia ini. Tujuan utama dari komunikasi adalah mengirimkan pesan melalui media yang dipilih agar dapat diterima dan dipengerti oleh penerima pesan. Seseorang itu memiliki keterampilan berkomunikasi. Yang pertama, menjelaskan gagasan dan ide secara efektif. Yang kedua, menggunakan komunikasi secara oral, tertulis, maupun non-verbal dalam berbagai konteks dan bentuk. Yang ketiga, mendengarkan secara efektif untuk menguraikan makna, termasuk pengetahuan, nilai, dan sikap, menggunakan berbagai bentuk media dan teknologi. Nah, akhirnya melalui keterampilan komunikasi ini, maka peserta didik itu diharapkan nantinya dapat mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tulis, maupun teknologi. Selanjutnya, yang keempat, yang terakhir yaitu collaboration atau kolaborasi, yaitu dapat dikembangkan melalui pengalaman yang ada di dalam sekolah, antar sekolah, dan di luar sekolah. Keterampilan berkolaborasi ini dengan orang lain memiliki dua elemen yang penting, yaitu pertama, mampu bekerja secara efektif dan menghargai seluruh anggota tim. Yang kedua, fleksibel dan memiliki keinginan untuk membantu dan dalam usaha mencapai tujuan berkelompok. Keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang efektif disertai dengan keterampilan menggunakan teknologi dan sosial media akan memungkinkan terjadinya kolaborasi dengan kelompok-kelompok internasional. Jadinya kita itu kan udah zamannya sistem digital ya, Rek. Nah, di situ kita itu dapat berinteraksi dengan dengan warga negara lain itu dengan mudah. Berkolaborasi itu kan artinya bekerja skala kelompok gitu ya. Nah, akhirnya melalui keterampilan ini, maka diharapkan peserta didik itu nantinya dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dan memecahkan permasalahan yang dapat ditemukan. Yang keempat yaitu model pembelajaran abad 21. Ada banyak model pembelajaran abad 21 yang baik digunakan, namun yang paling populer dan banyak digunakan adalah model pembelajaran project-based learning, inquiry learning, dan blended learning. Yang pertama, project-based learning, yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Yang kedua, yaitu inquiry learning, yaitu model pembelajaran yang melibatkan siswa sebagai peran utama dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu blended learning, yaitu penggabungan metode pembelajaran online dan offline, pembelajaran campuran. Project-based learning. Menurut Kemendikbud 2013, pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata, yaitu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dengan membuat sebuah proyek. Langkah-langkah project-based learning. Yang pertama, yaitu penentuan proyek. Yang kedua, yaitu perancangan langkah-langkah proyek tersebut. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Dan yang keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring oleh guru. Atau biasa dikenal dengan presentasi. Yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi publikasi hasil proyeknya. Dan yang keenam itu evaluasi proses dan hasil proyek. Tujuan proyek
Tujuan Project Based Learning yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi peserta didik. Yang ketiga, pada PJBL ini bersifat kelompok karena kan berbasis proyek, jadi dianjurkan untuk lebih baik berkelompok. Yang keempat, membuat peserta didik lebih aktif. Yang kelima, meningkatkan keterampilan dalam mengelola proyek. Inquiry Learning. Inquiry Learning menurut Piaget yaitu model pembelajaran yang mempersiapkan siswa pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencari jawaban sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan yang lainnya, membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang ditemukan siswa yang lain. Tujuan inquiry learning ini yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, kritis, dan logis yang membuat siswa dapat menggunakan potensi yang dimilikinya secara optimal. Manfaat model pembelajaran inquiry learning ini yaitu meningkatkan kemampuan berpikir siswa, meningkatkan prestasi dan hasil belajar, dan meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar. Selanjutnya ialah langkah-langkah dari inquiry learning. Langkah-langkah dalam inquiry learning itu terbagi dalam 6 langkah. Yang pertama yaitu orientasi. Pada saat orientasi, guru mengkondisikan agar siswa siap untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Pada langkah ini, menyajikan persoalan kepada siswa untuk berpikir dalam memecahkan persoalan tersebut. Yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Pada langkah ini, guru dan siswa akan merumuskan hipotesis atau jawaban sementara dari masalah tersebut. Yang keempat yaitu mengumpulkan data. Proses pengumpulan data ini membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Yang kelima yaitu menguji hipotesis. Dari jawaban sementara yang tadi sudah didapat, proses menentukan kebenaran jawaban sesuai data diperlukan untuk menentukan kebenaran jawaban tersebut sesuai data dan informasi yang sudah didapat. Yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Pada proses pendeskripsian temuan yang diperoleh berdasarkan hasil uji hipotesis. Selanjutnya yaitu model pembelajaran blended learning. Blended learning adalah penggabungan pola pembelajaran yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, blended learning menggabungkan metode pembelajaran online dan juga offline. Menurut Driscoll, pada tahun 2002, blended learning merupakan kombinasi banyak format teknologi pembelajaran, seperti videotape, CD-ROM, web-based training, film, dengan pembelajaran tatap muka. Blended learning memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya yaitu penyampaian pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, peserta didik dapat secara leluasa mengakses materi. Kemudian, pengajar dapat dengan mudah dalam mengatur waktu, dan pembelajaran berjalan dengan baik karena target yang ditetapkan tercapai. Kelemahan dari blended learning yaitu sulit untuk diterapkan jika tidak memiliki sarana dan prasarana yang tidak memadai. Kemudian diperlukannya strategi pembelajaran yang baik digunakan pada blended learning. Kemudian jaring internet yang tidak stabil dapat menjadi penghambat blended learning. Keempat, pengajar diharapkan harus memiliki keterampilan dalam mengajar secara online. Selanjutnya yaitu karakteristik guru dan siswa pada abad 21. Karakteristik guru pada abad 21 ini, guru sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. Kemudian pada karakter siswa sebagai subjek belajar. Karakteristik guru pada abad 21 yakni guru diharuskan memiliki minat baca yang tinggi.
Hal ini agar pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru akan dinamis dan tidak terlampaui oleh pengetahuan siswanya. Selain itu, hal ini dapat memotivasi siswa untuk menumbuhkan minat bacanya. Karakteristik kedua yaitu berkemampuan menulis karya ilmiah. Kegiatan pengembangan profesi seorang guru itu tidak lepas dari menulis karya ilmiah seperti buku, modul, maupun artikel ilmiah. Selain itu, hal ini dapat membantu siswa dalam pengerjaan beberapa penugasan yang membutuhkan kemampuan menulis yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu dalam mempraktekkan model-model pembelajarannya, guru harus kreatif dan inovatif. Tujuannya yakni dapat mengkonstruksi pengetahuan siswa sehingga menumbuhkan kreativitas dan inovasi siswa. Selanjutnya, guru bertransformasi secara kultural. Kultur pembelajaran sebelumnya yang teacher-centered harus dapat bertransformasi ke arah student-centered. Hal ini agar siswa dapat berkembang dan mampu mengkonstruksi pengetahuannya secara maksimal. Selanjutnya yakni karakteristik siswa pada abad 21. Pada pembelajaran abad 21, siswa harus memiliki karakteristik khusus seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan inovatif, serta memiliki kemauan dan kemampuan dalam memecahkan masalah. Yang kedua, siswa memiliki kemauan dan kemampuan literasi digital, media baru, dan ICT atau Information Communication Technology. Yang ketiga, siswa berinisiatif yang fleksibel dan adaptif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan raise hand. Baik, yang pertama, Bagus Zahrun. Ya, baik, terima kasih. Saya mau tanya pada slide 13 yang communication. Nah, itu yang poin P, menggunakan komunikasi secara oral, tertulis maupun nonverbal dalam berbagai konteks dan bentuk. Nah, itu maksudnya bagaimana ya? Dan kalau bisa berikan contohnya juga tentang komunikasi yang secara oral itu. Baik, izin menjawab ya. Komunikasi oral itu adalah sebuah komunikasi yang dilakukan secara langsung atau bertatap muka. Jadi antara seorang yang satu dengan seseorang yang lainnya ketika berkomunikasi itu tatap-tatapan muka gitu. Intinya secara langsung oral. Nah, terus kalau nonverbal itu sebuah metode komunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan kode. Misalnya gerakan tangan, terus melakukan kontak mata, terus sentuhan, kayak gitu. Itu merupakan contoh dari nonverbal. Contohnya nonverbal itu misalnya kan ketika kamu ingin mengarahkan seseorang itu diam, itu tanpa kata-kata itu kayak adanya gini loh. Gitu, berarti kan seseorang akan paham bahwa itu akan disuruh diam seperti itu tanpa menggunakan kata-kata. Seperti itu, Bagus. Gimana? Oh ya, baik. Terima kasih. Bisa dipahami. Baik, yang selanjutnya Alia. Baik, saya akan bertanya menurut kelompok Anda, apakah pembelajaran blended learning sudah maksimal penerapannya di era pandemi saat ini, mengingat pembelajaran pada abad 21 yang harus mengkombinasikan 4C, apakah blended learning dapat dikombinasikan dengan model pembelajaran lainnya? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Di saat pandemi itu memang cocok untuk diterapkan model pembelajaran blended learning. Karena kan pandemi itu kan kita kan juga harus mematuhi peraturan dari pemerintah agar tidak keluar rumah dan
tetap menjaga jarak. Jadi model pembelajaran ini sangat cocok dan cukup maksimal digunakan di era pandemi sekarang ini. Nah, untuk blended learning ini juga blended learning ini kan metode pembelajaran yang menggabungkan antara online dan offline. Jadi kan ada online-nya. Nah, jadi pada pembelajaran online ini, siswa masih mampu untuk menerapkan 4C tadi, yaitu seperti ketika ada suatu tugas dalam pembelajaran online, siswa akan diberi tugas online. Jadi, siswa kan tidak langsung bertatap muka dengan gurunya. Jadi siswa mau tidak mau menyelesaikan tugas tersebut secara mandiri, secara individual dan dengan itu siswa akan menumbuhkan sikap kreatif siswa dan kolaboratif siswa. Dan blended learning ini bisa digabung dengan metode pembelajaran lain. Seperti contohnya, blended learning ini digabung dengan metode model pembelajaran project based learning tadi yang berbasis proyek. Jadi contohnya siswa akan diminta untuk membuat suatu proyek, tapi proyek tersebut dilaksanakan secara online dan dipresentasikan secara offline. Jadi blended learning ini bisa digabung dengan model pembelajaran lain, yaitu saya mencontohkan seperti model pembelajaran project based learning tadi. Bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Baik, yang selanjutnya Puji. Nah, baik, terima kasih. Bisa lihat slide 11 atau 10 tadi? 11 tadi. Nah, kan itu ada siswa juga harus mampu menerapkan alat dan teknik yang tepat secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, dalam pembelajaran matematika itu contohnya seperti apa ya? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab ya. Menurut kelompok kami, ini contoh dalam bidang matematika itu misalnya alat yang mau kita perkenalkan itu busur derajat ya. Nah, sebelumnya itu kan kita harus mengenalkan arti tentang sudut kepada siswa. Jadi, sudut adalah gabungan dua sinar garis yang titiknya saling bersekutu. Nah, ketika siswa sudah memahami itu, kita menjelaskan bahwa sudut itu dibagi menjadi beberapa macam. Misalnya, yang pertama sudut lancip, yang besarnya di antara 0 sampai 90 derajat. Lalu yang kedua, sudut siku-siku, yang besarnya 90 derajat. Dan yang ketiga, sudut tumpul, yang besarnya 90 sampai 180 derajat, lalu yang keempat ada sudut lurus yang besarnya 180 derajat, lalu yang terakhir ada sudut refleks yang besarnya 180 sampai 360 derajat. Nah, setelah siswa memahami tentang macam-macam sudut itu, kita mengajarkan siswa cara menggunakan busur derajat. Caranya itu gimana? Nah, terus setelah itu setelah siswa memahami cara penggunaan busur derajat itu, kita memberikan contoh soal, misalnya diberikan sebuah segitiga. Nah, kita suruh siswanya itu untuk menentukan besar sudut A dalam segitiga tersebut. Nah, itu kan nanti siswanya bisa menghitung menggunakan busur derajat itu. Jadi, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Nah, baik, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang selanjutnya, Meidinda. Baik, izin bertanya yang tadi tentang 4C. Di 4C itu kan ada tadi tuh apa aja kayak communication terus collaboration. Nah, ini ya. Nah, itu untuk semua pelajar itu apakah harus memiliki keempat-empatnya ini atau harus terpenuhi gitu? Gimana kalau misalnya salah satunya tuh gak ada di siswa. Misalkan kayak misalnya kita gitu bisa memecahkan masalah atau soal, tapi dalam komunikasinya itu kita kadang kan
dengan baik gitu. Jadi menurut penyaji itu apakah keempatnya ini harus ada di diri siswa? Jadi bagaimana? Baik, izin menjawab ya. Untuk 4C ini memang lebih baik itu dipenuhi semua, karena dari keempat ini itu saling berkaitan, dan juga 4C ini itu fokus keahlian yang diharapkan dimiliki baik oleh peserta didik maupun tenaga pendidik di abad 21 ini. Kemudian kalau misalnya salah satu siswa itu ada yang nggak ada ya dari 4C ini, mungkin itu bisa dibantu dengan gurunya membantu dan juga temannya membantu, sehingga dari kedua belah pihak itu mampu memiliki keempat ini. Begitu. Baik. Jadi Baik, yang selanjutnya Lailatul. Baik, saya izin bertanya mengenai yang PJBL atau Project Based Learning tadi. Itu kan menjelaskan ya bahwa berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. Nah, dalam Project Based Learning ini bisa nggak memberikan contoh soal pembelajaran matematika gitu atau penerapan langkah-langkah Project Based Learning? Apa bisa dipahami pertanyaannya? Izin menjawab ya. Project Based Learning atau BBL itu kan bekerja secara menentukan proyek ya. Menentukan proyek itu dari pengalamannya sendiri di sekitar kita gitu. Nah, contohnya itu kan kita bisa menggunakan langkah-langkah yang saya sampaikan ini. Misalnya kayak gini dalam matematika. Yaitu menentukan objek. Menentukan objek itu misalnya Laila itu mengetahui bahwa teman-temannya ataupun adik kelasnya ataupun orang di sekitarnya Laila itu kesulitan dalam menghafal sudut istimewa dalam trigonometri, misalnya seperti itu. Nah, kemudian Laila itu kayak memunculkan suatu pemikiran yang kreatif untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Nah, suatu permasalahan seperti itu dapat dibuat melalui media pembelajaran matematika. Misalnya dalam masalah apa tadi ya? Sudut istimewa trigonometri itu kan membuat alat peraga. Nah, Laila pernah itu nggak? Pernah mendengar PKM Raya UNED atau gimana? Belum? Ya, pernah. Nah, itu di situ kita itu diberikan wadah untuk memberikan ide kreatif kita untuk membuat alat peraga gitu. Nah, menentukan proyek kan tadinya udah ya melalui permasalahan yang sudut trigonometri tadi. Nah, yang kedua yaitu merancang langkah-langkah. Nah, di sini Laila membentuk suatu kelompok tadi itu merancang langkah-langkah untuk menyelesaikan proyek yang pertama tadi. Misalnya yang pertama itu Laila udah memikirkan konsep, akan aku buat seperti permainan apa? Permainan ular tangga misalnya kayak gitu. Nah, alat yang disiapkan itu kan langkah-langkahnya itu kan misalnya menyiapkan alat dan bahan seperti kartu, terus kertas lipat, lem dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Nah, untuk menyusun jadwal pelaksanaan proyek ini, misalkan Laila itu sudah menyusun jadwalnya 1 bulan, misalnya bulan Januari, 1 bulan full itu Laila dan teman-temannya itu membuat rancangan desainnya untuk media pembelajaran itu. Nah, bulan kedua dan ketiga membuat kayak prototipe itu kayak gambaran kasarnya gitu selama 2 bulan dan seterusnya, misalnya begitu. Terus yang keempat, menyelesaikan proyek dengan fasilitasi dan monitoring oleh guru. Nah, di UNED ini itu kan yang seperti PKM Raya 5 tadi itu kita itu bisa berkonsultasi kepada dosen pembimbing dosen pembimbing untuk proyek ini. Nah, gunanya dosen pembimbing itu untuk apa? Untuk kayak memberikan saran, terus mengarahkan itu. Terus yang kelima, menyusun laporan, presentasi dan publikasi.
setelah hasilnya jadi gitu, kita kan kayak menyusun kayak suatu laporan gitu ya. Nah, hasil laporan itu dan proyeknya itu dipresentasikan di muka umum, sehingga orang-orang itu kayak mengerti ide dari yang disampaikan Laila dan kelompok itu. Yang keenam, evaluasi proses. Nah, evaluasi proses ini tuh seperti dari produk yang Laila buat itu kan pasti masih ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, dari evaluasi ini kita tahu kelebihan dan kekurangannya itu gimana, sehingga untuk membuat produk lain itu bisa lebih baik seperti itu. Contohnya itu kan dalam matematika alat peraganya. Gitu sih. Terus menurut kelompok kalian itu project based learning itu apa ya? Efektif nggak sih digunain di waktu pandemi seperti ini? Kalau bilang efektif dan efektifnya itu setengah-setengah ya, soalnya kan semua itu kan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Mungkin kelebihannya kita itu bisa berkomunikasi secara online, jadinya itu dalam keadaan apapun kita itu bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Kalau offline kan kita harus berkumpul di satu tempat, menentukan jadwalnya, tapi kalau online itu kan jam sekian bisa nggak? Bisa, dia langsung meeting Zoom gitu. Mungkin kalau ada kekurangannya, kita kayak kesulitan untuk mengimplementasikannya secara langsung gitu tuh masih susah gitu. Itu sih. Oh, jadi setengah-setengah gitu ya, nggak bisa dikatakan efektif atau enggaknya gitu. Iya. Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, akan saya tutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas partisipasinya, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran abad 21 ya, kalau melihat lingkungan belajarnya ya, karena ini abad 21, kemudian melihat karakteristik siswanya, boleh dikata siswa-siswa itu kan digital native. Artinya apa? Dia kayaknya sudah sangat familiar dengan adanya HP atau gadget itu ya, sehingga itu kalau kita manfaatkan ya ke kesiapan siswa, tampaknya menuntut kita sebagai guru abad 21 harus menggunakan itu sebagai medianya, sebagai alat pembelajarannya. Nah, tentunya kita ketika menyusun satu pembelajaran tetap memperhatikan bagaimana siswa-siswa tersebut. Pertanyaannya adalah apakah semua siswanya siap atau belum? Tentunya kalau itu belum siap, maka itu harus dipertimbangkan. Satu contoh, kalau mungkin Anda diminta ngajar di SMP di suatu daerah, saya nggak yakin kalau misalnya itu 100% siswanya katakan kalau belajar dengan menggunakan HP sebagai medianya, kemudian di sana ada learning management system, itu bisa jalan, saya nggak yakin. Nah, oleh karena itu ketika Anda mendesain pembelajaran, janganlah katakan meninggalkan bagi siswa-siswa tersebut yang barangkali yang belum tersedia adanya tadi sebagai media tadi. Itu menjadi satu pertimbangan. Tuntutan untuk guru abad 21 tidak ringan. Ya, tadi sudah disampaikan apakah Anda siap? Itu pertanyaannya. Tapi karena Anda termasuk generasi Z, beda dengan saya. Kalau saya sudah generasinya baby boomer, sehingga kalau hal-hal yang sifatnya teknologi itu
bingung. Nah, sering tanya ke anak maupun cucu. Tapi kalau Anda enggak pada eranya. Sehingga itu sangat sinkron antara Anda sebagai generasi Z dan yang anak-anak sebagai generasi Alpha, yang di situ adalah digital native untuk anak-anak, maka itu akan sangat sinkron dalam pembelajaran. Oleh karena itu, menurut saya, Anda tentunya siap memacu siswa untuk bisa belajar secara optimum, sehingga Anda bisa mendesain pembelajarannya ya sesuai dengan karakteristik siswa, apalagi lingkungan. Ya, kalau di SMP tampaknya setiap sekolah sudah ada yaitu akses internet, tapi kalau SD informasinya dari hasil evaluasi masih lebih dari 50% itu SD belum, ya, belum ada jaringan internetnya. Ya, kalau sudah seperti itu pembelajarannya kayak apa? Misalnya Anda membayangkan di SD. Nah, sekarang misalnya ada anak 20 di satu kelas, misalnya kelas 5 misalnya. Nah, dari 20 anak itu apakah siap kalau dengan menggunakan teknologi tersebut? Ya. Padahal tadi tuntutannya keterampilan abad 21 tadi diantaranya kan 4C. Ya, maka di sana itu kompetensi ya untuk keterampilan abad 21 yang dibutuhkan. Ya, harus ya, tapi apakah dengan harus itu dijamin bisa dicapai? Nah, itu menjadi satu pertimbangan karena lingkungan belajar terutama adalah media atau perangkatnya ya, itu yang mungkin belum siap. Di SD sudah ada yang boleh dana bos dipakai untuk beli tadi gadget ya. Akhirnya misalnya ya dalam satu kelas itu ada disediakan hanya 5 gampangnya 5 HP untuk komunikasi untuk belajar. Akhirnya ada 5 kelompok. Nah, akhirnya seperti itu. Dan itu diusulkan dengan apa itu pulsa Kemdikbud ya, bisa belajar. Nah, itu didaftarkan sekolah itu bisa. Ya, itu sarana pendukung untuk pembelajaran abad 21. Oke, mungkin itu sebagai tambahan dari saya. Silahkan mungkin Pak Edi, monggo. Terima kasih, Prof. Mohon maaf tadi saya sempat keluar dari itu karena pemadaman listrik itu saat sudah cukup banyak mungkin masukan dari Prof. Nati. Saat ini sudah pukul 15.59 ya, jadi kurang 1 menit lagi. Saya sedikit menambahi mungkin karena nantinya Anda kalau misalkan Anda sudah lulus, kemudian nanti proyeksinya kan Anda menjadi guru di setingkat SMP maupun SMA, barangkali tidak seperti yang disampaikan tadi, jadi ada kesulitan ketika di pembelajaran di SD. Jadi kalau saya mengajar teman-teman guru SD, ya, baik itu di PPG atau di UT gitu ya, itu banyak yang kesulitan ketika mengakses internet. Mereka sampai naik kendaraan roda 2 ke puncak bukit, di puncak bukit harus memanjat pohon gitu ya, sampai seperti itu. Tapi nantinya kalau nanti Anda di SMP mungkin adanya di kota-kota kecamatan, ya, sehingga akan lebih relatif lebih mudah ya. Nah, sama seperti hal lain, teknologi itu bermata dua ya. Jadi kalau kita tidak bijak menggunakannya, itu akan merusak. Tapi kalau kita bijak menggunakannya, maka akan menjadi poin tersendiri. Mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada perkuliahan hari ini. Jadi nanti saya tekankan lagi minggu depan 1 kelompok, kemudian 2 minggu berikutnya kelompok 2 kelompok ya. Tambahannya adalah yang kelompok terakhir yang membahas tentang perkembangan kurikulum ya di sekolah. Ya. Hadir hari ini setelah kelompok yang terakhir dipersiapkan ya. Baik, untuk sementara kita akhiri dulu. Terima kasih banyak. Selamat sore.